Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nenek ibu semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Kalau ada sampah, silakan buang ke tong sampah. Sudah Bu. Sudah? Bersih Bu. Ya, baiklah. Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nurul Hasanah, Hadir Bu. Suci Ramalisari, Hadir Bu. Abdul, Roma. Hadir Bu. Ya, berarti pada hari ini kita hadir semuanya ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Cukup dengan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang Ibu akan menayangkan satu gambar. Jadi kira-kira dari gambar ini pemateri kita hari ini apa? Kita tahu. Allah Bu. Ya benar. Menurut apa pelajaran kita hari ini? Iya, kita tetap Allah. Ya, oke. Sekarang Ibu akan menampilkan video ya. Nah, Ibu semua agar memperhatikan video yang ditayangkan. Ada kelihatan videonya? Ada Bu.
menjadi pelajaran bagi kita dalam video ini? Kitab Allah itu yang diturunkan Allah itu ada 4, Bu. Ya benar. Apa aja itu dulu? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya benar. Berarti anak ibu sudah pada tahu ya? Sudah belajar DDA dulu, Bu. Oh iya, oke. Baiklah. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang percaya kepada Kitab-kitab Allah, Bu. percaya kepada kitab-kitab Allah atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita harus mengetahui dulu apa pengertian beriman. Jadi beriman ini artinya, siapa yang tahu? Ada yang tahu apa arti beriman? Percaya, Bu. Ya benar. Jadi iman artinya itu percaya. Berarti secara apa kita bisa mengartikan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah artinya itu beriman atau percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi kitab-kitab Allah ini ada 4 ya. Allah menurunkan 4 kitabnya, yaitu yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran ya. Jadi selain Al-Quran menjadi kitab suci kita harus percaya juga bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 3 kitab lainnya yang seperti terangkan tadi, yaitu Zabur, Injil, dan Taurat. Kita beriman, kita percaya adanya, tapi kita tidak melaksanakan perintah-perintah yang ada dalamnya. Jadi percaya kepada kitab Allah ini artinya itu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang diutusnya, yang berfungsi sebagai penuntun manusia, atau kitab ini berfungsi untuk petunjuk atau pedoman bagi umat rasul pada masanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih beberapa nabi atau rasul yang nabi-nabi tersebut Allah menurunkan kitab kepadanya sebagai peringatan pada umat rasul yang diutus pada masa rasul itu hidup. Jadi beriman kepada kitab ini Allah menerangkan dalam Quran surat An-Nisa ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, di mana di sini yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah tersesat dan jauh. Jadi di sini dikatakan selain kita percaya kepada Al-Quran, kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Yang pertama kita bahas dulu kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini ada tahu ke siapa yang diturunkan kitab ini? Musa, Bu. Ya benar. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Musa. Allah memilih Nabi Musa sebagai rasulnya dan memilih Musa sebagai rasul yang diturunkan kepadanya kitab Taurat. Di mana kitab Taurat ini berisikan tentang akidah atau tauhid. Tauhid itu bisa kita artikan juga sebagai ketuhanan ya. Dan hukum-hukum syar'i atau terkenal dengan 10 perintah dan berisi 8 larangan. Jadi di sini Ibu memaparkan ada beberapa perintah dalam kitab Taurat tersebut ya. Yang pertama itu jangan adanya padamu ilah lain kehadiratku. Yang kedua, kalau membacakan suci jangan membuat patung piran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Ya, yang selanjutnya Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang D, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. E, berilah hormat kepada bapak ibumu. F, jangan membunuh sesama manusia. G, larangan berbuat zina. H, larangan mencuri. I, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang J, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam Taurat ini sudah melarang menyembah kepada patung atau berhala ya, patung yang kita buat sendiri. Atau misalnya pada zaman sekarang itu umat Kristiani yang sering menyembah patung. Dalam kitab Taurat sendiri, selain dalam Al-Quran, ternyata dalam kitab Taurat ini juga sudah dilarang ya. Kami tidak tahu apa dasar orang-orang tersebut menyembah patung ya. Berarti selain Allah tidak suka dijuakan atau syirik, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak boleh menyembah patung ya.
Dan kemudian Allah melarang zina, mencuri, dan menjadi saksi palsu, serta berkeinginan memiliki hak orang lain. Berarti itu sudah dilarang juga dalam surat Taubat ini. Selanjutnya kita bahas yaitu dalam kitab sabur ya, kitab yang kedua yaitu kitab sabur. Di mana kitab sabur ini berisi tentang kumpulan pujian-pujian ya, pujian-pujian atas Allah, kepada Allah dan segala nikmatnya. Selain itu, kitab zabur ini berisi tentang kitab zabur ini berisi juga tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Dan kitab zabur ini merupakan petunjuk bagi kaum Nabi Daud. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kitab zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud yang ada dalilnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Coba dibacakan Suci artinya saja. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra ayat 55. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 ini bahwa dia telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk tentunya bagi umat Nabi Daud. Selanjutnya itu kita bahas kitab selanjutnya yaitu kitab Injil ya. Kitab Injil ini adalah sebagaimana dalam isinya yaitu kitab ini untuk ajaran untuk hidup zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerasukan dan ketamakan kepada harta. Kemudian istilahnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat dan tidak sesuai pada masa itu. Jadi siapa yang tahu kitab Injil ini diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Nabi Isa alaihissalam. Ya benar. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana ini merupakan petunjuk bagi orang kaum Yahudi yang pada masa itu juga kata di sini bahwa dilanda kerasukan dan ketamakan kepada harta. Jadi Allah SWT menurunkan kitab Injil sebagai pedoman bagi umat pada saat itu. Di mana di sini kitab Injil ini tertera juga dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa dan kami iringkan jejak mereka dari Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah beberapa kitab ya, beberapa kitab selain Al-Quran. Jadi semua yang ibu katakan tadi ada dalilnya dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu kitab Al-Quran, yaitu kitab yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Ya, bagi umat Islam. Jadi kitab Al-Quran ini sebelumnya siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Pengertian Al-Quran secara terminologinya. Silakan Suci. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril Dan tulisan secara secara mutawatir. tawatir. Ya benar. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ini merupakan nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan kemudian Allah memberikan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat, yaitu kitab Al-Quran. Di mana dikatakan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikri atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selain Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya, Allah sudah menjamin dalam Al-Quran bahwa Allah itu akan memeliharanya sampai akhir zaman. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menukar ataupun merusak dari Al-Quran tersebut. Allah akan menjaganya. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan yang ada dalam Al-Quran. Kita wajib meyakininya dan kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hukum dari kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu sudah tidak berlaku ya. Jadi yang berlaku pada saat ini bagi umat Islam tentunya itu kitab Al-Quran. Segala peraturan yang ada dalam Al-Quran itulah yang menjadi pedoman kita pada saat ini. Selanjutnya itu adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Jadi isi atau panduan dalam Al-Quran ini sudah sempurna ya, sudah berisi dalam segala aspek. Apapun permasalahan di dalam kehidupan sudah ada pedomannya semua dalam Al-Quran. Dimana yang pertama isinya itu tauhid, yakni tentang keimanan kepada
kepada yang baik, kitab Allah dan akhirat. Jadi tauhid itu kita mengetahui adanya Allah, kemudian adanya hari akhir, serta adanya malaikat atau yang baik-baik ya. Kemudian syariah itu tentang hukum-hukum Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada juga hukum-hukum Allah atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai sesuatu yang harus kita jalankan atau kita patuhi. Kemudian akhlak, ini tentang berakhlak ya. Bagaimana kita berakhlak baik itu kepada Allah, baik kepada sesama kita, itu sudah diatur semuanya dalam Al-Quran Karim. Kemudian ibadah, tentang hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah sudah tertera dalam Al-Quran. Kemudian muamalah, jadi selain ibadah juga ada muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Bagaimana kita misalnya saat berjual beli dan lain sebagainya. Kemudian sejarah itu berisi tentang nabi-nabi yang terdahulu ya. Banyak kisah-kisah nabi yang ada dalam Al-Quran yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan juga bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik ya, yang tentunya dalam amalan tersebut. Kemudian wa'ad dan wa'id, artinya janji Allah kepada orang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa apa balasan-balasan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Misalnya sebagai orang muslim, kita mengamalkan semua amalan umat muslim, maka kita akan mendapat balasan berupa kebaikan-kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan membalas kita juga dengan beberapa kebaikan di akhirat. Seperti kita masuk surga dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang beberapa cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Bagaimana cara kita beriman? Tentu bagaimana cara kita beriman ini tentu kita harus meyakini, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu telah menurunkan Al-Quran. Kalau kita juga mempercayai nama-namanya, kita juga mempercayai rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu. Sesudah mengetahui ini, bagaimana sikap kita menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran? Membaca Al-Quran setiap hari. Menurut saya membaca Al-Quran. Baca Bu. Baca. Sekali dalam. Kadang-kadang sekali sehari, kadang-kadang 2 kali sehari. Kalau Suci sering membaca Al-Quran. Bacanya saja. Kali 1 tahun baca Al-Quran. Apakah Suci pernah memahami isi kandungan Al-Quran tersebut? Tapi jarang. Bagaimana dengan Roma? Sering Bu. Sering membaca isi kandungan Al-Quran tersebut. Terjemahannya ya Bu. Sesudah kita memahami isinya, apa yang harus kita lakukan? Mengamalkannya Bu. Ya benar. Jadi kita perlu mengamalkannya. Itu yang poin pertama ya, yang paling penting yaitu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kita membaca Al-Quran, tetapi kita tidak Memahaminya. Yang pertama, yang kedua Mengamalkannya. Sebenarnya yang paling penting bagi kita, apalagi Indonesia, itu memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Karena kita tidak mengetahui apa artinya kan. Iya Bu. Jadi itulah. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka Ibu ingin mengakhirinya dengan sebuah game. Baiklah, gamenya pada hari ini yaitu Ibu akan menyebutkan pertama buku ya. Kalau Ibu menyebutkan buku, anak Ibu bertepuk sebanyak 2 kali. sekali ya, sekali. Nah, jika Ibu menyebutkan pena, maka anak Ibu bertepuk sebanyak 2 kali. Siapa nanti yang salah akan Ibu suruh ke depan dan menjawab pertanyaan yang Ibu berikannya. Yang pertama buku. 1 kali. Roma ya, Roma salah. Masih pemanasan. Pemanasan
Ya. Baca dong kamu semalam, Bes. Ibu, Nah, sekarang Ibu pengen tanya. Yang pertama, kira-kira apa hikmah yang dapat kita pelajari dari pembelajaran ini? Yang pertama kita bisa mengetahui apa itu. Apa tadi hikmahnya? Yang pertama kita bisa mengambil hikmah dari materi kita, yaitu pertama kita mengetahui nama-nama kita dan kultur kita yang benar-benarnya. Yang kedua kita bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran sebagai kitab Allah. Ya benar ya. Tepuk tangan untuk Mama. Baik. Baiklah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Untuk tugas Ananda semua, Ibu menyuruh anak Ibu untuk meresume ya. Untuk meresume materi kita pada hari ini. Iya, Bu. Oke. Sebelum tutup, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau? Kalian Nurul? Bisa menyimpulkannya? Bisa, Bu. Ayo. Pembelajaran kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman berarti percaya. Iman kepada kitab Allah mempercayai bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu ada. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya benar ya. Jadi dari kesimpulan tadi berarti Anda Ibu sudah memahami materi kita pada hari ini. Jadi sekian dulu materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya Anda Ibu memberikan tugas berupa resume ya. Ya, Bu. Resume dan dikumpul minggu depan. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.